Selamat malam pemirsa. Pemerintah tengah berjibaku menangkal dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk mencegah dampak yang lebih luas ke masyarakat, pemerintah bahkan melakukan realokasi besar-besaran terhadap anggaran. Di satu sisi, dalam arsitektur ekonomi Islam menekankan pentingnya jaring pengaman sosial sebagai salah satu pilar utama, dan Indonesia punya potensi senilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau kita melihat ini, maka sebetulnya arsitektur ini bertumpu pada zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan hibah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, penguatan dan pelembagaan sistem jaring pengaman sosial non-anggaran semakin diperlukan untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Dan malam ini kita akan membahas jaring pengaman sosial ala Islam. Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga memukul berbagai sektor ekonomi dalam negeri. Dalam skenario terburuk saja, proyeksi peningkatan jumlah pengangguran dapat mencapai 5 juta orang dan angka kemiskinan bertambah sampai 3 juta orang. Akibat dari berhentinya sebagian aktivitas ekonomi jika pandemi terus berlanjut. Pemerintah pun sudah menyiapkan jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sosial hingga kartu prakerja untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Di samping itu, pemerintah terbuka dengan adanya alternatif instrumen dana sosial lain melalui pengumpulan zakat, infak, sodako, dan wakaf, JISWAF, lewat berbagai lembaga bersamaan dengan momen datangnya bulan Ramadan. Dengan potensi yang besar, serta didukung oleh jumlah penduduk muslim mayoritas di Indonesia, dana JISWAF dapat menjadi harapan baru dalam menangani dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Dan pemirsa, bersama saya malam ini telah hadir 5 orang narasumber. 2 orang ada di Grand Studio Metro TV dan 3 orang dari luar studio. Saya akan perkenalkan, yang pertama adalah Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jusuf Kalla, yang bergabung dari luar studio. Pak Jusuf Kalla, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Yo. Baik, terima kasih Pak Jusuf Kalla. Kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Bambang Sudibyo. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Bambang. Dan kemudian bergabung juga dari luar studio, Rektor Universitas Darussalam Gontor, Amal Fatullah Zarkasi. Pak Amal, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amal sudah bergabung. Kemudian telah hadir di studio bersama kami, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas. Pak Anwar, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Sekjen PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmi Faizal Zaini. Pak Helmi, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak JK dulu. Pak JK, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang menjadi susah dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat sebetulnya Indonesia punya potensi Pak. Tadi sudah disebutkan di dalam pengantar ada potensi JISWAF yang besar. Disebut-sebut angkanya sampai lebih dari 200 triliun rupiah. Sebetulnya bagaimana Pak mengorkestrasikan supaya potensi dana-dana ini bisa kita bantu, kita pakai untuk membantu orang yang membutuhkan saat ini. Bagaimana Pak JK? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu dalam situasi seperti ini, karena ekonomi kita, krisis kesehatan merambat ke krisis ekonomi yang menyebabkan masalah sosial, itu kan kita menjalani hari-hari ini. Untuk menyelesaikan sebabnya, yaitu virus itu sendiri, maka harus orang tidak keluar rumah. Akibat tidak keluar rumah akan masalah bagi yang berpendapatan tidak tetap atau harian dan sebagainya, maka timbullah kemiskinan yang dalam, kan begitu kan? Betul Pak. Nah, bagi kita semua banyak konsep. Pertama, yang sesuai aturan negara harus menyelesaikan, membantu itu. Negara apapun selalu seperti itu. Kemudian masyarakat sendiri. Nah, sinilah pertanyaan tadi, apakah
umat Islam dapat mengarahkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya untuk menjadi jaring pengaman sosial. Sebenarnya ada atau tidak ada krisis ini, masyarakat membayar zakat, dan zakat itu memang pertama kali harus diberikan kepada orang miskin, fakir miskin. Itu harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kewajiban kita semua. Tentu itu juga berlaku untuk kegiatan sedekah atau infak yang lebih luas lagi. Karena itulah maka kalau zakat kan tertentu ya. Betul. Kemudian kalau infak lebih luas lagi, sedekah juga kapan saja yang orang mampu diberikan itu. Memang sewajarnya diberikan fokus pada khususnya di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan tentu amalnya, pahalanya lebih tinggi. Memang ada juga kewajiban yang khusus bulan Ramadan, zakat fitrah, ya kan, itu kewajibannya kita ya, 3,5 kilo atau 4 kilo beras itu pasti diberikan langsung kepada orang yang tidak mampu. Jadi berjalan bahwa jumlahnya tidak sebesar itu, karena bukan hanya diberikan, mungkin disumbangkan awal ke masjid, ke pesantren, kegiatan-kegiatan lain sama dengan kewajiban itu, maka tentunya ini. Tapi kembali lagi bahwa kita semua bertanggung jawab, kita semua, apakah itu masyarakat, umat Islam atau beragama lain ataupun juga pemerintah, apalagi pemerintah harus bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak JK. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau disebut-sebut bahwa potensi ZISWAF itu di Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah. Pak JK tadi sudah sebut bahwa memang kecenderungan banyak warga negara Indonesia yang menunaikan kewajiban zakat, infak, sodako, wakaf itu lebih banyak kepada orang-orang yang di sekitar dirinya. Saudaranya mungkin, tetangganya yang lebih membutuhkan, dan akhirnya konon tidak tercatat. Kalau menurut Pak Bambang, sebetulnya potensi angka 200 triliun itu, Pak, sampai sekarang itu seberapa besar potensi yang sudah terrealisasi, Pak Bambang? Oke, terima kasih ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghitung potensi zakat ya, itu sangat tergantung kepada banyak faktor, yaitu besarnya produk domestik bruto, regulasi zakat, dan juga insentif fiskal yang diberikan. Ya. Jika zakat itu bersifat wajib, ya, seperti yang berlaku di Malaysia, kemudian insentif pajaknya itu juga seperti yang berlaku di Malaysia, di mana zakat yang dibayarkan kepada negara itu kemudian mendapatkan bisa langsung dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oke. Nah, seperti itu, maka potensi dengan PDB tahun 2019 itu potensinya bisa di atas 500 triliun. Potensinya ya, Pak, tetapi di atas 500 kalau triliun masih ya? Seperti yang berlaku, bisa di atas 500 triliun ya. Tetapi dengan kondisi seperti yang sekarang, di mana zakat itu belum wajib, dan insentif fiskalnya kan bahwa zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak, bukan mengurangi pajaknya sendiri. Ya, maka potensinya itu hanya sekitar 300 triliun dengan PDB tahun 2019. Namun realisasinya, ya, zakat yang sudah dibayarkan kepada Basnas dan LAS, lembaga amil zakat yang diberi izin oleh pemerintah untuk tahun 2019 itu hanya 10,4 triliun. Nampaknya masih banyak wajib zakat itu yang tidak menunaikan zakatnya melalui Basnas maupun melalui LAS. Itu besarnya berapa tidak ada yang tahu. Dan juga tampaknya masih banyak Muslim itu yang belum membayar zakat, masalahnya seperti itu. Pak Bambang, saya ingin ke Pak Amal. Pak Amal, di tengah kondisi COVID-19 ini situasi banyak yang memburuk, Pak, untuk saudara-saudara kita, dan kemudian pemerintah mendorong membayar zakat lebih awal untuk kemaslahatan di tengah COVID-19 ini. Sebetulnya Pak Amal,
hukumnya bagaimana Pak terkait dengan membayar zakat lebih awal ini? Hukumnya boleh. Karena yang tidak dibolehkan itu ya zakat fitrah. Zakat fitrah kan memang harus akhir Ramadan. Yeah. Tapi kalau zakat mal itu boleh dilakukan awal Ramadan atau bahkan sebelumnya itu. Boleh ya Pak? Boleh. Ya. Oke, jadi kalau kemudian untuk warga negara yang mampu itu bisa membayarkan di awal-awal untuk membantu juga saudara-saudaranya, begitu ya Pak Amal ya? Iya, iya. Baik, Bapak-Bapak kita akan tahan dulu karena kita harus mengikuti jeda. Nanti saya di bagian berikut akan bertanya kepada Pak Anwar dan Pak Helmi. Sebetulnya bagaimana LAS menjemput bola, bagaimana kemudian di tengah kondisi yang tidak begitu menguntungkan kita membantu dengan menunaikan kewajiban. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan kembali seusai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin langsung ke Pak Anwar. Pak, kalau kita bicara soal kondisi sekarang Pak, ekonomi menjadi susah. Dan kemudian tadi kita sudah lihat dari potensi ZISWAF dan kemudian yang terrealisasi itu masih relatif kecil ya Pak ya. Kalau melihat begini sebenarnya Muhammadiyah melihatnya seperti apa Pak? Apakah kemudian bisa jemput bola begitu, bagaimana menggalang semangat kebersamaan atau seperti apa Pak Anwar? Silakan. Ya, yang kecil yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Bambang Sudibyo tadi itu kan yang disetorkan ke Basnas dan LAS. Yang tercatat ya? Yang tercatat. Oh. Tetapi yang direct kepada si mustahik kan tidak tercatat. Lebih besar dari itu biasanya? Tentu saja jelas lah. Nah, oleh karena itu bagi saya memang ada dilema hukum nanti ya. Praktek zakat ini di zaman-zaman awal Islam itu adalah di mana zakat itu dipungut, di situ zakat itu dibagi. Oh, distribusinya gitu. Langsung di mana? Di tempat dipungut. Nah, sementara Basnas dan LAS ini kan jauh di atas nih. Oke. Sementara ini rakyat yang miskin ini kan di tingkat RT. Iya. Jadi menurut saya zakat itu dikolek di tingkat RT. Oh. Nah, melalui pengurus masjid misalkan ya. Baik. Nah, sehingga nanti oleh pengurus masjid bekerja sama dengan RT. RT kan dapat apa? BLT dari pemerintah, ya kan? Pengurus masjid collecting zakat dari bawah, digabung, kemudian didistribusikan secara merata, gitu kan? Oke. Nah, cuma itu ada problema hukum di situ. Apa problema hukumnya? Setelah ada undang-undang zakat, infak sedekah, itu orang tidak boleh meminta atau mengumpulkan zakat kalau dia bukan BAS dan bukan LAS. Yang resmi terdaftar? Yang resmi, yang dapat izin. Oke. Nah, sementara kalau seandainya diserahkan kepada Basnas dan Basda, serta LAS dan Lasda misalkan gitu ya, itu terlalu jauh. Sementara kemiskinan itu ada di samping rumah saya. Oke. Nah, ada hadis, tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi ya. Tidaklah beriman, tidak bisa saya katakan kamu beriman kepada saya, kata Nabi, kalau kamu perutnya kenyang, sementara tetangga kamu kelaparan. Pertanyaan saya, kalau seandainya zakat saya serahkan ke BAS, kepada LAS yang jauh itu ya, bagaimana dengan tetangga saya? Jangan-jangan nanti tetangga saya tidak kebagian. Di sini Muhammadiyah memainkan peran menjadi jembatan atau seperti itu tidak Pak? Iya, saya rasa inilah ya ormas-ormas Islam saya rasa apa. Tapi kan apa namanya? Kalau Muhammadiyah kan ya Muhammadiyah, NU ya NU begitu ya. Tapi kan kita bisa bersatu di masjid ya. Kita kan bisa kumpul di masjid. Baik. Ya, kita bicarakan secara bersama-sama, kita kolek di tingkat RT kita, ya kan? Kemudian kita bagi di tingkat RT kita itu. Baik. Berkoordinasi dengan tingkat RT. Pak Helmi, bisa tidak dilakukan seperti yang dikatakan Pak Anwar ini, Pak? Jadi gini, saya ingin menyampaikan dulu, ini kan ada dua constraint besar menghadapi corona ini. Di samping tentu masalah kesehatannya. Kita bicara soal ekonomi ya. Pertama adalah angka kemiskinan yang 24,7 ya.
kemudian 24,7 juta, sekarang dengan skenario terburuk itu akan ada penambahan orang miskin baru sekitar 8,5 juta. Jadi total kira-kira ada sekitar 32 sampai 33 juta. Kemudian dampak dari PHK, orang menganggur ini sekarang dengan skenario terburuk mungkin ada sekitar 5 juta. Nah, maka NU ini sekarang melakukan dalam 2 bidang ya. Jadi yang pertama itu upaya-upaya yang disebut dengan respon. Yang kedua recovery. Nah, respon ini kita bagi dalam 3. Pertama adalah preventif, kemudian kedua adalah kuratif, yang ketiga yang disebut dengan GPS ini, jalan pengaman sosial. Nah, kegiatan-kegiatan seperti preventif ini, pembagian masker, hand sanitizer, sosialisasi dan seterusnya, itu sudah kita lakukan di 100.000 titik. By name, by address. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif, 30 rumah sakit NU di seluruh Indonesia ini sekarang sudah memberikan pengobatan pendampingan baik PDP maupun yang sudah positif corona. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk bersama-sama kita menghadapi corona. Nah, yang ketiga ini yang saya kira yang sangat penting adalah GPS. Saya kira sekarang ini masalah yang paling penting adalah bagaimana perut warga masyarakat yang miskin ini dikenyangkan dulu. Nah, maka yang paling efektif adalah sekarang pembagian sembako. Dan kami sudah menyebarkan di 1 juta titik. Jadi bayangkan kalau satu titik itu adalah 1 kepala keluarga, berarti ada sekitar 4 dikali 1 juta, kira-kira ada 4 juta warga yang sekarang sudah mendapatkan sembako dari Lajisnu ini, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh NU. Nah, maka saya kira prinsip di dalam Islam disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Jadi intinya ada 3 pekerjaan istimewa di mata Allah ya. Yang pertama yang paling penting ini bersedekah. Nah, maka di tengah situasi yang sulit ini mari kita saling jaga, saling melindungi, saling berbagi bersama-sama. Ini tidak bisa beban ini hanya kita tanggungkan kepada pemerintah saja. Ya. Dan saya kira pesan kita adalah kepada pemerintah juga ini, kita harapkan pemerintah melakukan realokasi anggaran ini seefektif mungkin. Jangan sampai misalnya kita semua tahu di sosial media ada sejumlah anggaran yang menurut kita itu sangat pemborosan dan tidak efektif. Kita akan bertanya ke Pak JK. Pak JK sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam juga mengetahui bagaimana pemerintah bekerja, Pak JK. Kalau Anda melihat, tadi Pak Helmi sudah katakan realokasi anggaran itu harus tepat sasaran di masa pandemi ini. Terkait dengan pengumpulan Ziswaf, Pak, zakat, infak, sodaqoh, wakaf ini, apakah juga ada strategi tertentu karena pandemi COVID-19 ini begitu rupa menekan kehidupan kita? Bagaimana Pak JK? Ya, kalau urusan zakat, infak, sedekah, pastilah yang kena prioritas pertama memang hukumnya orang fakir miskin. Jadi, tapi jangan berpikir seperti katakan tadi Pak Anwar, semua zakat itu orang akan masuk lewat Basnas atau lasan. Itu kalau pengusaha ya, karena itu mengurangi pajaknya, kan? Penting. Tapi seperti katakan ya, yang semuanya tiap hari ketemu di mana perlu makan, perlu pembagian sembako, kan susah semua itu lewat lembaga. Jadi memang kita harus berpikir seperti itu. Samping itu juga kurangnya penerimaan zakat juga memberikan kita semacam penjelasan bahwa pengusaha besar atau orang kaya, orang yang mampu di kalangan umat ini tidak sebesar daripada yang lain. Itu juga sebenarnya ya. Jadi karena itu juga perlu diatur dengan baik. Karena kalau yang dibebankan saja kepada umat Islam bayar zakat, bayar pajak juga, yang pengusahanya ya. Jadi tentu pajak ini juga menjadi bagian upaya kita untuk mengatasi masalah dalam masyarakat ini. Seperti itu. Jadi karena contohnya saya hari-hari ini menerima begitu banyak surat permohonan bukan untuk katakanlah
masalah-masalah kemiskinan dalam rangka COVID, tapi lebih banyak pengguna masjid. Ya, jadi tetap aja jalan pengguna masjid, pengguna pesantren itu tetap zakat juga. Baik. Jadi tidaklah seperti itu bahwa semua zakat dianukan zakat. Ini karena itu seperti dikatakan tadi teman-teman bahwa memang harus bersama-sama semua untuk mengatakan itu. Bagaimana yang memastikan? Iya, yang bayar pajak iya. Oke, Pak JK dan Bapak-Bapak, bagaimana memastikan kerjasama tata kelola ini bisa berjalan dengan baik akan kita bahas di bagian berikut. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenge Spesial Ramadan akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita masih membicarakan jaring pengaman sosial ala Islam. Saya ingin bertanya ke Pak Amal. Pak Amal, kalau melihat dalam kondisi seperti sekarang, tadi perbincangan kita sudah menjelaskan bahwa memang tidak semua zakat, amal yang tercatat, karena banyak juga yang menyerahkannya tidak lewat Basnas atau LAS atau LASDA. Pak Amal, sebetulnya bagaimana strategi yang baik untuk mengkoordinasikan segenap potensi ini, Pak, supaya ya sudah mungkin tidak usah tercatat besar pun tidak apa-apa, yang penting tidak ada saudara-saudara kita yang bahkan sampai harus mati kelaparan karena tidak ada yang membantu. Bagaimana Pak Amal? Ya, itu bisa dilakukan, memang lembaga amil zakat oke, dari pusat sampai daerah. Ya. Nah, di samping itu juga tidak salah kalau ormas-ormas yang menghimpun dan juga mendistribusikan dana itu. Nah, ini yang penting bisa efektif dan efisien. Penghimpunannya dan pendistribusiannya, itu yang pokok. Penghimpunan dan distribusi ya. Kalau soal pelaporan, akuntabilitas itu, kalau Pak Amal melihatnya seperti apa, Pak? Itu memang harus ada yang mengawasi sehingga laporannya itu jelas. Ya. Ya kan di tingkat RT juga ada RT-nya, RW, desa, kecamatan, begitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu ya Pak Amal ya. Pak Bambang, bagaimana bekerja sama dengan segenap potensi yang ada Pak? Tentunya Basnas sebagai Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan potensi-potensi yang ada. Bersama saya di sebelah ada dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Bagaimana Pak melakukan strategi supaya bisa menjangkau lebih luas lagi Pak Bambang? Ya, seperti sebetulnya Basnas Pusat itu di samping berfungsi sebagai lembaga amil zakat, ya, tapi juga berfungsi sebagai koordinator seluruh Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, dan seluruh LAS di Indonesia. Oke. Semuanya itu dikoordinasi oleh Basnas Pusat sebetulnya. Oke. Ya, yang saya pimpin, ya gitu. Nah, semuanya itu harus melapor ke Basnas. Dan itu semuanya diatur dalam undang-undang sebetulnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ya. Nah. Jadi seperti itu. Lah dalam pelaksanaannya terkait dengan pandemi COVID-19 itu Basnas itu juga berkoordinasi tentu saja dengan Kementerian Agama. Ya, Basnas itu juga mendapatkan permohonan publik yang disalurkan melalui Kementerian Agama. Ya, cukup besar itu jumlahnya. Ya, itu ditanggapi oleh Basnas. Ya, Basnas menyalurkan bantuannya itu yang diusulkan Kementerian Agama. Juga Basnas mengikuti arahan dari Menteri Agama
juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasan Menteri Agama. Seperti misalnya yang sangat penting itu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu uangnya banyak itu. Ya. Nah, BPKH ya, BPKH itu tidak punya organisasi yang operasional bisa menyalurkan bantuan itu. Sehingga dia memilih Basnas sebagai mitra kemaslahatan. Untuk bulan Oktober ini saja BPKH itu menyalurkan 10 miliar lebih. Ya, bantuan untuk penanganan COVID-19 itu yang disalurkan melalui Basnas. Pak. Kemudian Basnas itu juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial lah yang punya database 40% WNI termiskin. Ya, maka penyaluran bantuan-bantuan ke bawah itu memanfaatkan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu. Baik. Di samping juga tentunya Basnas bekerjasama dengan Kementerian Sosial ya agar penyaluran bantuan ke bawah itu tidak overlap ya, dengan bantuan langsung tunai yang dibagikan ke masyarakat melalui Kementerian Sosial. Terima kasih Pak Bambang. Ke Pak Anwar, di luar kondisi pandemi ini Pak, disebut-sebut bahwa memang sebagian saudara-saudara kita, warga negara Indonesia, masih banyak yang belum sadar untuk membayarkan zakatnya. Masalah klasik yang kemudian akhirnya di kondisi sekarang harusnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Muhammadiyah melihatnya seperti apa, Pak Anwar? Ya makanya bagi saya ya collecting zakat itu dari bawah, dari grassroots. Sehingga ketahuan siapa yang nggak bayar zakat. Jadi jangan disetor ke pusat, lalu dari pusat diturunkan ke bawah, bukan begitu. Konsep zakat itu nggak kayak begitu. Dari bawah ke atas. Misalkan dibagi di RT berlebih, dioper ke RW. Di RW berlebih, dioper ke kelurahan. Kelurahan berlebih, dioper ke kecamatan. Kecamatan berlebih, dioper ke kabupaten. Kabupaten berlebih, dioper ke provinsi. Di provinsi berlebih, dikolek di tingkat nasional. Nah, itulah yang dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi udah selesai di bawah terlebih dahulu oleh zakat ini. Tapi kalau ditarik dulu ke atas, yang di bawahnya gimana nih? Saya takut ya, seperti saya katakan tadi, saya bayar zakat sama amil zakat kepada Bas kan. Terus tetangga saya tidak kenapa? Padahal tetangga saya ini kan wajib saya membantunya. Kata Nabi, tidak beriman saya pada Nabi. Kalau saya perut saya kenyang, tetangga saya kelaparan. Sementara saya sudah bayar zakat. Cuma tetangga saya nggak dikasih. Mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada kan Basnas makanya bagi saya tadi begini. Kan di collecting di tingkat masjid RT ya. Masjid RT ini bekerja sama dengan Bas atau dengan LAS. Jadi semuanya direkod gitu kan. Gitu. Jadi jangan diserahkan dulu ke Basnas pusat, lalu nanti diturunkan panjang itu. Udah meninggal dulu orang di bawah. Jangan sampai ya. Pak Helmi, bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita, Pak? Saya mungkin ingin berbagi ini ya, sharing ya. Jadi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat NU itu seperti yang disampaikan Pak Anwar Abbas tadi. Jadi dari anak ranting ke MWC, itu pengurus MWC ataupun cabang itu hanya mencatatkan memberikan laporan saja ke pengurus PB. Ya. Dan sehingga ketika orang membayar zakat itu pentasorufannya langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi tidak kemudian misalnya warga di Sumatera Barat misalnya, di Nagari misalnya, dia bayar ke lembaga amil zakat MWC NU, ke cabang terus ke pusat dulu, tidak begitu. Tapi langsung didistribusikan di masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua saya kira, hari ini kan sekarang kita sudah era sosial media. Sudah setengah penduduk di Indonesia ini semuanya bergadget. Dan saya pernah bertanya ke teman-teman di perbankan, transaksi yang tradisional, datang ke bank segala macam, itu sudah enggak lagi. Menurun sekarang sudah 90% lebih masyarakat itu transaksi perbankan itu sekarang menggunakan online, mobile banking dan seterusnya. Jadi menurut saya cara jitu untuk menjemput zakat ataupun infak sedekah jis dari warga masyarakat, ya sekarang harus banyak interaksi di sosial media. Saya cerita yang ada di NU saja lah ya. Pak. Tahun 2015 dulu kita itu pengumpulan zakat cuma 500 juta saja, sangat kecil sekali. Lalu kita bikin tim sosial media,
tahun 2017 itu angkanya sudah 200 miliar. Oh. Tahun ini sudah 1,5 triliun. Oke. Dan itu semua adalah kombinasi antara door to door dan yang kedua ini adalah sosial media. Jadi yang paling efektif sekarang adalah sosial media. Mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kemudian berbagi juga untuk menjaga saudara kita. Betul. Kita nanti akan ke bagian berikut Bapak-Bapak dan kita akan membicarakan bagaimana ini bisa benar-benar mengamankan kondisi sosial kita. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenge Spesial Ramadan. Kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak JK. Pak JK, bagaimana Pak memastikan supaya dalam situasi COVID-19 ini potensi zakat bisa benar-benar dioptimalkan untuk menjadi jaring pengaman sosial ala Islam. Bagaimana Pak JK? Ya, pertama ini memang agak dilema juga. Dalam kondisi seperti ini, zakat kan dikeluarkan daripada pendapatan dan kekayaan bersih. Kan, gitu ya. Akibat krisis ekonomi ini juga, akibat corona ini, maka pendapatan itu pasti turun juga. Ya, kekayaan juga banyak turun. Jadi otomatis zakat juga kemungkinannya turun. Sama dengan pajak, pajak itu diambil daripada keuntungan, bedanya kan. Kalau zakat dari kekayaan bersih untuk zakat mal, kalau pajak dari keuntungan, keuntungan juga pasti turun dalam kondisi hari ini. Sehingga memang zakat kemungkinannya akan turun, pajak juga dapat dipastikan pasti turun dalam kondisi tahun ini seperti itu. Sehingga memang harus kita memfokuskan apabila apapun, terkecuali zakat fitrah ya, apapun keadaannya kita harus bayar walaupun tidak besar ya. Nah, jadi usaha pemerintah tentu bagaimana mengisi ini dari segi fokus daripada anggaran kita yang juga berasal dari pajak dan sebagian juga tentu zakat kita harus fokus apabila memang kondisi seperti ini. Baik, terima kasih Pak JK. Pak Bambang, menyiasati kondisi yang memang tadi Pak JK katakan, seperti apa Pak supaya kita benar-benar bisa mengoptimalkan jaring pengaman sosial ala Islam ini, Pak Bambang? Oke, jadi kalau dari pengalaman Basnas Pusat ya, semoga itu juga sama di Basnas, semua Basnas Provinsi, semua Basnas Kabupaten Kota dan semua LAS ya. Kenyataannya kalau di Basnas Pusat itu pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sampai dengan saat ini kita masih mencapai target. Bahkan kita sedikit melampaui target. Alhamdulillah. Jadi nampaknya meskipun penghasilan, kekayaan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi juga menurun ya, tapi alhamdulillah itu keinginan untuk menolong ya dari masyarakat Indonesia itu lumayan bagus ya. Jadi sampai sekarang ini belum ada penurunan ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada penurunan. Memang kami mengkampanyekan ya untuk menyegerakan membayar zakat dan bersedekah di bulan Ramadan ya secara masif ya. Ya melalui acara seperti ini kan sebetulnya ini acara yang bagus untuk kampanye zakat ya. Kami juga menyediakan sebanyak mungkin layanan untuk berdonasi agar berdonasi itu menjadi mudah sesuai dengan lifestyle para muzaki. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Amal, kabar gembira dari Pak Bambang ini bagaimana Pak supaya kita bisa mengoptimalkan lagi jaring pengaman sosial untuk saudara-saudara kita yang kesusahan. Bagaimana Pak Amal? Menurut saya bahwa zakat itu dikumpulkan dari bawah, dari masyarakat yang bawah kemudian terus ke atas. Nah, untuk lebih efektifnya bahwa kemudian zakat itu dikembangkan lagi sehingga masyarakat lebih menikmati hasil daripada zakat itu. Itu kalau yang
sedikit ya cepat dibagikan. Tetapi kalau harus dikembangkan, ya kita mengembangkannya bersama para pengusaha supaya pengusaha itu berkontribusi. Di samping itu, di sini tadi pembicaraan kita adalah iswaf, infak, sodakoh, wakaf, hibah, dan zakat termasuk. Nah, kalau ada infak, sodakoh, dan hibah, itu masyarakat luas bisa berpartisipasi dengan hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk itu pendistribusiannya tidak terbatas kepada Asmanus Samaniyah, golongan yang 8 itu. Sehingga ini kita di dalam rangka menanggulangi pandemi COVID ini mungkin akan lebih berhasil. Jadi tidak jatuh golongan aja, tetapi para pengusaha pada luas mungkin bisa berkontribusi dalam hal ini. Baik, terima kasih Bapak Amal Fatullah Zarkashi, Pak Bambang Sudibyo, dan Pak Yusuf Kalla sudah bergabung malam ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Anwar, kalau kita melihat berarti apa Pak pesan yang bisa kita sampaikan supaya kemudian potensi Ziswaf ini bisa kita optimalkan untuk jaring pengaman sosial ala Islam, Pak Anwar? Ya begini ya, di negeri ini saya lihat ya, ada dua pandangan yang berkembang. Satu, pandangan welfare state. Negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Di dalam konsep negara kesejahteraan, pelaku itu ada dua, individu dan negara. Jadi kalau ada individu tidak mampu mengatasi masalahnya, negara langsung turun. Nah, dan itu yang terjadi di negara-negara barat, welfare state. Jadi makanya saya lihat di tengah-tengah masyarakat, ada kelompok masyarakat yang berteriak, ini pemerintah kemana ini? Gitu kan, karena dia tahu. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 memang dinyatakan fakir miskin terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada orang miskin di tetangganya, itu tanggung jawabnya negara. Dalam perspektif Islam, pelakunya itu bukan dua tapi tiga. Individu, masyarakat, dan negara. Jadi individu wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mampu dia memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat setempat berkewajiban membantunya. Tidak mampu masyarakat tersebut mengatasinya, negara harus turun. Tapi kalau dalam welfare state, langsung negara yang turun tangan ke tingkat RT. Tentunya potensi ini sudah membumi, Pak Helmi. Ini bagian Anda yang terakhir, bagaimana menurut Anda, Pak? Ya, kalau konsep ekonomi Islam itu kan sebetulnya kepada pemerataan. Jadi dalam Quran disebutkan kaila yakuna dullatam bainal aghnai minkum. Janganlah harta itu hanya berputar-putar pada segelintir orang di antara kalian. Nah, kita bukan berarti anti konglomerasi ya. Tapi bagaimana para pengusaha-pengusaha sukses itu ya, mereka bisa berkontribusi untuk melakukan transformasi agar masyarakat yang miskin ini juga bisa berdaya. Nah, maka konsep menurut saya ini yang bisa kita lakukan ya, setelah melakukan respon tadi, yang kedua adalah nanti recovery, adalah melakukan transformasi para mustahik ini, orang-orang yang sekarang mendapatkan haknya untuk dapat zakat ini, dilakukan upaya-upaya seperti pemberdayaan, training, pemodalan, dan seterusnya, untuk ke depan ini bisa menjadi muzaki. Jadi melakukan transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Nah, ini tidak mudah, harus menggandeng juga pelaku usaha. Jadi mulai dari hilir dulu. Hilirnya jadi kira-kira ekonomi ikutan yang akan dimungkinkan secara bisnis berkembang itu apa, maka dilibatkanlah para korban masyarakat ini yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, maka ekonomi untuk semua, menurut saya konsep ekonomi Islam itu adalah membangun partisipatori. Nah, zakat ini, zakat infak sedekah, ini adalah menurut saya modal utama kita di dalam menggerakkan ekonomi umat Islam. Baik, dengan melihat apa yang sudah terjadi, kita optimis ya Bapak-Bapak bahwa sebetulnya jaring pengaman sosial ala Islam ini juga bisa membantu saudara-saudara yang kesulitan khususnya karena COVID-19. Semoga itu yang terjadi. Pak Helmi Faisal Zaini dan Pak Anwar Abbas, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges Spesial Ramadan. Semoga yang kita bicarakan malam ini berguna untuk kemaslahatan umat. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.